warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Irawan. Di sini saya akan menyampaikan satu materi tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Keuntungannya meningkatkan keuntungan perusahaan, menjadi basis pertumbuhan ekonomi negara, mendiversifikasi risiko perusahaan, dan manfaatnya menjalin persahabatan antar negara dan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan datanya akan disampaikan oleh teman saya. Badan Pusat Statistik mencatat adanya surplus pada neraca perdagangan. Nilai impor pada Desember 2019 yang tercatat 14,50 miliar. Realisasi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Desember 2018 yang sebesar 15,37 miliar. Namun bila dibandingkan dengan November 2019 terjadi peningkatan dari 15,34 miliar. Saya Elmo Alhafid Putratama. Saya akan mempresentasikan tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Tujuan dalam neraca pembayaran yaitu 1. Mengetahui aliran sumber daya antar negara. 2. Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. 3. Mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. 4. Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Fungsi dalam neraca pembayaran yaitu 1. Berfungsi untuk alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. 2. Berfungsi untuk mendapatkan informasi rinci terkait dalam perdagangan luar negeri. 3. Sebagai alat untuk mengukur kebijakan ekonomi yang terkait dalam perdagangan internasional dari suatu negara. Badan Pusat Statistik merilis nilai ekspor Indonesia pada April 2019 turun 10,8% menjadi 12,6 miliar dari bulan sebelumnya. Sementara itu, nilai impor Indonesia pada April meningkat 12,25% dari bulan sebelumnya. Alhasil, neraca transaksi perdagangan kembali defisit sekitar 36 triliun. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Azamudin Firawan akan membawakan materi yang berisi tentang pasar valuta asing. Nah, pasar valuta asing itu sendiri adalah suatu tempat yang merupakan pertukaran atau konvensi mata uang dari suatu negara dan dengan negara lain. Oke, di sistem pasar valuta asing ini ada beberapa sistem, yaitu ada sistem kurs bebas, sistem kurs tetap, dan sistem kurs terkendali atau terkontrol. Oke, apa sih fungsinya? Fungsinya adalah 1. Sebagai alat tukar dan pembayaran internasional. 2. Alat pengendali kurs. Dan 3. Alat memperlancar perdagangan internasional. Data ini saya ambil dari UOB yang saya ambil pada tanggal 30 April 2020. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu mata uang Jepang, dimana kalau kita beli atau penukarkan di bank sebesar 136,22 rupiah, maka bank akan menjual kepada kita berkisar 144,6. Saya Doni Irawan. Di sini saya akan menyampaikan satu buah materi tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang berhubungan dengan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Tujuan kebijakan moneter yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertambatan, keseimbangan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca. Untuk tersebut, IMF memperkirakan bahwa ekonomi global akan tumbuh masing-masing sebesar 3,9% di tahun 2018 dan 2019. Dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang terus meningkat menjadi 4,9 hingga 5,1% di tahun 2019. Sementara negara maju meningkat 2,5%
di tahun 2018. Kawasan Asia mempunyai pertumbuhan yang tinggi sebesar 6,6% di tahun 2019. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.